warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Retno Putri dengan NIM 0602 1182 328009, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kelas 10 Semester 1 Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Belitang menggunakan teori BSNP 1 dan 2. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita ke pembahasan. Pada kata pengantar, saya mencantumkan rasa syukur sebagai pembuka pada awal paragraf. Lalu, saya juga sedikit mencantumkan latar belakang dari penulisan analisis ini. Ada juga tujuan penulisan, ucapan terima kasih, dan harapan penulis. Pada bagian selanjutnya, ada daftar isi, daftar gambar, daftar diagram, dan daftar tabel. Selanjutnya, masuk ke bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang pemilihan buku teks, identitas buku, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Tentu kita sudah tahu, kurikulum itu sangat berperan penting dalam proses pendidikan. Tentu setiap kurikulum memiliki kriterianya tersendiri. Buku yang saya pilih kali ini adalah salah satu buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada kurikulum Merdeka. Buku cerdas-cerdas ini tentu memberikan pengalaman tersendiri bagi para siswa, terutama bagi siswa yang merasakan kurikulum Merdeka. Buku ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Kelebihan yang ada di dalam buku ini tentu harus selalu kita kembangkan. Tentu, seorang guru harus bisa menyampaikan materi dengan jelas dan baik, supaya mengurangi terjadinya miskomunikasi. Pada bagian cover, terdapat beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan beberapa isi di dalam buku. Judul buku ini adalah Buku Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk kelas 10. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4, Jakarta Pusat. Buku ini terbit pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 232. Pada rumusan masalah, ada 3 indikator permasalahan yang dicantumkan oleh penulis. Yang pertama, bagaimana kualitas buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut teori BSNP. Yang kedua, bagaimana relevansi buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut kelayakan isi. Dan yang terakhir, bagaimana kelayakan buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut kelayakan penyajian. Adapun tujuan dari analisis ini adalah mengetahui kualitas buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut teori BSNP. Dan yang terakhir, memahami dan mengetahui kelayakan buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut kelayakan penyajian. Manfaat yang bisa didapatkan adalah mengetahui bagaimana kelayakan buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia menurut teori BSNP yang telah dianalisis oleh penulis. Bab kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP adalah salah satu lembaga independen yang mengevaluasi, mengembangkan, dan mengawasi pendidikan nasional di Indonesia. Dalam menilai kelayakan buku teks, BSNP memiliki 4 kriteria kelayakan. Yang pertama, kelayakan isi. Yang kedua, kelayakan penyajian. Ketiga, kelayakan kebahasaan. Dan keempat, kelayakan kegrafikaan. Pada analisis ini, penulis hanya memilih 2 indikator, yaitu kelayakan isi dan kelayakan penyajian. Kelayakan isi memiliki beberapa indikator. Yang pertama, kesesuaian antara uraian materi dan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, keakuratan materi yang ada di dalam buku teks. Yang terakhir, yaitu antara materi pendukung dan materi pembelajaran haruslah seimbang. Selain kelayakan isi, kelayakan penyajian juga memiliki beberapa indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknik penyajian haruslah sesuai dengan sistematika penyajian, keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar bab. Kedua, penyajian pembelajaran dipusatkan kepada siswa dan mengasah keterampilan siswa. Yang terakhir, kelengkapan penyajian harus sesuai dan berurutan, supaya siswa lebih paham. Kedua, ada penelitian yang relevan. Tentu, penulis harus memperhatikan penulis-penulis sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, ada analisis buku teks cerdas-cerdas oleh Amalia pada tahun 2023. Pada analisis ini, penulis sebelumnya menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, pada analisis ini, penulis sebelumnya
mengkaji kelayakan isi yang ada di dalam buku teks. Apakah materinya sudah relevan dengan capaian pembelajaran fase E? Kesimpulan dari analisis ini yaitu buku teks dianggap layak untuk kurikulum merdeka. Yang ketiga, analisis kelayakan penyajian buku teks Bahasa Indonesia kelas 12, kurikulum 2013, terbitan Kemendikbudristek 2018 oleh Afdal tahun 2022. Pada analisis ini, penulis melakukan analisis terhadap kelayakan penyajian secara mendalam. Penulis menganalisis sistematika penyajian, keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar bab yang ada di dalam buku teks. Bab 3, metodologi penelitian. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu adalah salah satu penyajian di mana penelitian itu menggunakan metode kualitatif untuk kajian yang bersifat deskriptif. Yang kedua ada objek penelitian. Pada analisis ini, objek penelitiannya adalah buku teks cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 kurikulum merdeka semester 1. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar analisis. Pada angket, saya memilih 16 pertanyaan dari 2 indikator BSNP yang saya pilih. Nah, pada saat wawancara juga, saya memilih 8 pertanyaan. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan skala Goodman. Nah, bisa dilihat pada tabel skala Goodman, ada alternatif jawaban ya dan tidak. Tetapi di dalam angket saya menyertakan lainnya sebagai alternatif untuk peserta didik supaya lebih leluasa mengungkapkan alasan. Tetapi saya hanya memberikan alasan singkat. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Saya meminta 10 orang peserta didik untuk mengisi angket dan melakukan wawancara. Nah, pada analisis ini saya merasa analisis deskriptif sangatlah cocok karena hasil yang didapat akan dijelaskan secara mendalam. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Bisa dilihat hasil dari jawaban 10 siswa yang sudah saya berikan angket. Bisa dilihat hasil dari jawaban 10 siswa yang sudah saya berikan angket. Melihat yang lebih rinci, saya juga mencantumkan diagram di bawahnya. Pada diagram-diagram ini kita bisa melihat bahwa pandangan siswa terhadap buku ini sangatlah beragam. Selanjutnya ada wawancara. Pada tabel wawancara, saya mencantumkan pertanyaan, jawaban siswa, dan bukti dari buku tersebut. Nah, pada tabel wawancara, saya mencantumkan pertanyaan, jawaban siswa, dan bukti pada buku. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini saya mencantumkan kelayakan isi, kelayakan penyajian, teori yang relevan, kelebihan dan kekurangan, dan relevansinya terhadap kurikulum merdeka. Yang pertama ada kelayakan isi. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, buku teks cerdas-cerdas bahasa dan sastra Indonesia kurikulum merdeka untuk kelas 10 layak digunakan. Hal ini meliputi 3 indikator pada kelayakan isi yang dipertanyakan di dalam angket, lalu mendapatkan hasil bahwa analisis kelayakan isi ini kepada buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia layak. Tentu hal ini diperkuat dengan bukti pada angket nomor 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, pada tahap wawancara, saya juga menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kelayakan isi. Nah, dalam analisis ini, tentu relevan juga dengan penelitian sebelumnya. Nah, kita bisa melihat pada analisis ini terdapat kedalaman materi dan kesesuaian isi yang bisa dikatakan layak menurut kelayakan isi. Yang kedua ada kelayakan penyajian. Nah, analisis buku ini terhadap kelayakan penyajian dikatakan layak karena ada hal menarik yang bisa kita temukan dalam buku ini, yaitu adanya barcode. Nah, barcode ini memudahkan siswa untuk mengakses lebih banyak contoh-contoh secara langsung yang dijelaskan dari materi, lalu kita bisa mengolah kembali melalui contoh-contoh ini. Dapat disimpulkan bahwa analisis ini relevan dan sesuai dengan kelayakan penyajian. Pada bagian kelebihan dan kekurangan buku teks, saya menyajikan 6 kelebihan dan 3 kekurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan siswa dan yang sudah saya gali dari buku tersebut. Bab kelima ini adalah bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, itu adalah ringkasan dari semua hal yang telah kita bahas. Lalu ada saran. Saran ini meliputi saran untuk guru dan saran untuk penulis selanjutnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini saya menggunakan APA Style edisi 7. Di sini saya memberikan 6 jurnal yang telah saya kutip. Nah, yang terakhir adalah lampiran. Di lampiran ini terdapat
cover dari buku teks yang telah saya analisis, lembar analisis, angket maupun wawancara, lalu dokumentasi penyebaran angket pada saat wawancara, dan pengisian angket. Itulah tadi penjelasan dari keseluruhan isi analisis buku teks Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 10 semester 1 yang telah saya analisis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.